tuntun Tuhan. Hanya itu saya andalkan kepada Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik. Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dulu saya melayani kampung-kampung Saudaraku, jika orang ada niat yang jahat, 3 hari kemudian pasti tumbang. Itulah pembelaan Tuhan itu, Saudaraku. Sangat luar biasa pembelaan Tuhan itu. Saya tidak ngomong sepatah kata pun. Saya hanya ketawa saja, manduk-manduk saja, atau diam saja. Saya tidak apapun katanya ocehannya pada saya itu, saya tidak akan saut sepatah dua kata. Saya diam saja. Tapi itu Tuhan yang campur tangan. Jadi luar biasa pelayan-pelayan saya kampung itu, Saudara, sangat luar biasa. Tuhan semuanya yang menuntun saya. Saya tidak pernah itu melawan musuh-musuh saya, tidak. Saya tetap diam. Saya hanya bersekutu pada Tuhan, sehingga Tuhan campur tangan. Bahkan juga Saudaraku, di belakang rumah saya baru-baru hari itu, saya mau ada melihara bebek di belakang, sehingga saya siram bebek itu, sehingga karena pagar saya itu belum diplaster, merembeslah air itu ke sana. Pas pula saudara saya itu menanam kumangi di ladang itu, dia datang kepada saya, mana Pak Jones itu? Dia bawa parang, Saudaraku. Mungkin perang itu untuk membabat, tapi ketika dia melihat air itu mengalir ke situ, Saudaraku, dia datang. Jadi saya diam saja. Mati semua kumangiku itu, katanya. Karena airnya itu, katanya. Mana Pak Jones tadi, katanya. Saya diam saja. Istri saya menjawab. Dia mengakui kumanginya itu mati semua karena dia dalam kumangi, mati semua, katanya. Betul, Bapak Saudara. 3 kali kemudian kumanginya itu, satu ladang itu semuanya layu, kering semua, Saudara. Tapi untungnya, Saudaraku, sehingga saya tidak tuduh bahwa saya merondapnya, karena rumputnya tumbuh masih hijau semua, Saudara, rumputnya. Yang mati hanya kumanginya. Kumanginya satu ladang itu semuanya kering semua, Saudara. Kering semuanya. Begitu 3 hari kemudian layu akan kering semua, satu pun tidak tumbuh lagi. Tinggal yang subur itu rumput. Jadi itulah kemenangan saya, karena rumputnya itu segar. Jika rumputnya juga mati, Saudaraku, bahkan dia menurut saya akan merondapnya malam-malam. Pasti dia duduk seperti itu, Saudaraku. Tapi karena rumput segar, subur, dia tidak bisa menurut saya. Sehingga itu pembelaan Tuhan, Saudaraku, saya rasakan. Dia mengatakan kumangiku mati, betul mati. Jadi itu luar biasa Tuhan itu, Saudaraku. Sangat luar biasa. Begitulah perjalanan saya, Saudaraku. Baik juga di perjalanan saya melayani begitu, Saudaraku. Orang membenci saya, bahkan orang menggertak saya. Yang melawannya itu bukanlah saya, Saudaraku. Tetangga saya. Dia akan berbuat. Dia membela saya itu sampai dia korban, Saudara. Padahal saya tidak ada hubungan apa-apa dengan tetangga saya, tapi dia rela berkorban, Saudara. Siapakah yang memutus itu, Saudara, kalau enggak Tuhan? Jadi memang sangat luar biasa, Saudara. Jadi itulah saya rasakan, Bapak Saudaraku, sehingga sampai saat ini saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa, bukan saja tentang musuh-musuh saya, tapi tentang ekonomi saya juga. Tuhan mencukupkan. Semuanya cukup. Di mana saya mulai melayani, Saudaraku, anak saya masih SMP. Dicukupkan Tuhan. Mau kuliah, dicukupkan Tuhan. Sampai kerja, dicukupkan Tuhan. Mau berumah tangga, dicukupkan Tuhan. Jadi yang kita cari rupanya di dunia ini, Saudaraku, apa? Apa yang kita cari? Adalah kenyamanan, kenikmatan, kesenangan. Jadi di dalam Tuhan kita dapatkan itu, Saudara. Walaupun mungkin secara daging kita menderita, seperti saya kan menderita, pergi kampung-kampung hanya naik kereta. Kadang-kadang pulang dari kampung itu hujan,
Kadang-kadang mau berangkat pun sudah hujan. Itu kan penderitaan secara daging. Bahkan sampai saat ini, sampai sekarang ini saudaraku, saya masih naik kereta. Makanya saya beberapa bulan ini belakang ini batuk-batuk karena saya kena hujan. Kena hujan, kena angin. Tapi tidak itu membuat saya mundur. Buktinya kalian lihat, renungan dalam bulan ini mana ada yang terhendak. Semuanya berjalan dengan lancar. Setiap pagi saya bagikan, walaupun saya batuk-batuk melihat dalam saya menyampaikan firman Tuhan itu, ya itulah adanya Bapak Saudara. Tidak itu membuat saya mundur, tidak saya menghiraukan itu, walaupun saya batuk-batuk, ya itulah adanya. Kenapa? Karena tubuh saya nggak kuat Saudara, karena angin-angin itu, karena kemana-mana naik kereta, Jadi angin itu, hujan itu, saya tidak kuat lagi Bapak Saudara. Tapi tidak itu membuat saya mundur, tidak itu membuat saya lemah. Tetap saya eksis. Bahkan juga plan saya ke Krakatau itu saudaraku jauh. Ada berapa puluh kilometer itu saudaraku. Mungkin itu hampir 100 kilometer dari tempat saya ini ke sana. Tapi itu tetap saya terobos. Jika tidak ada plan saya di sini, saya akan tetap hadir di rumah doa setiap minggunya. Itu usaha saya. Nah, jadi itu Bapak Saudaraku, itu kalau kita berpikir secara manusia kurang kerjaan. Karena tidaklah ada kita dapatkan di situ secara daging, hanya pengorbanan betul-betul. Dan juga yang pengelola rumah doa itu saudaraku namanya Pak David. Dia korbankan rumahnya, rukonya 2 dikorbankan hanya untuk rumah doa. Bahkan dikasih makan setiap ibadah. Bagaimana pengorbanannya saudaraku? Sangatlah luar biasa. Tidak ada keuntungan situ, bahkan kerugian. Bayar lampu, bayar air, bayar makan, bayar yang menjaga itu, bayar semua, mencukupi kebutuhan dalam ibadah itu. Semuanya itu pengorbanan. Tapi dia tidak kekurangan. Dia sangat berkati Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pilih-pilih mau dilayani. Pura-pura pun dia dipegangnya. Tidak dia itu jijik. Bahkan juga kalau orang stroke itu udah bau pun itu dia tidak jijik. Dia camah semuanya. Tapi itu sangat luar biasa. Makanya saya jauh-jauh datang pergi sana karena itu dia sungguh-sungguh untuk mengerjakan Tuhan. Sehingga saya datang ke sana, saudara. Karena banyak selama ini saya melayani rumah doa. Awalnya memang baik, bagus, rohaniah. Tapi akhir-akhirnya ini juga. Jadi banyak saat ini kita lihat Bapak. Saya sudah berapa rumah doa saya masuki. Awal-awalnya memang luar biasa, sungguh-sungguh setuju dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika sudah maju, akhirnya lari ke sini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah akibat gesekan-gesekan dunia ini. Itulah akibat tawaran-tawaran dunia ini. Sehingga banyak godaan. Jika kita tidak kuat, banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena tawaran ini. Sang Tuhan Yesus saja tawarkan, jika engkau mau menyembah aku, engkau berikan kerajaan dunia ini. Iblis mengatakan. Dari Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman renungan pagi ini bukanlah karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena ada Tuhan bekerja dalam hati saya, berkobar-kobar. Sehingga itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang disampaikan Tuhan kepada saya, itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukanlah tambah-tambahi, bukan saya kurang-kurangi apa yang ditutur Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman Tuhan, supaya kita itu betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Tidak gampang,
Tidak gampang untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu, saudara. Tidak. Firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Jadi mau kita Bapak Saudaraku yang sedikit ini, kita ada di situ Bapak Saudaraku. Jangan hanya tahu aja banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Kita tidak mau terpilih. Jadi jika kita mau terpilih, tidaklah sukar, tidak gampang Saudaraku. Tidak gampang seperti manusia mengatakan, percaya saja, beriman saja, yang penting kamu gereja. Tidak Bapak Saudara. Walaupun kita tiap hari di gereja Saudaraku, itu tidak mendapatkan keselamatan. Bukan itu ukurannya Saudaraku. Bukan ukurannya kita gereja terus kita selamat. Bukan itu ukurannya. Ukurannya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu ukurannya Saudaraku. Jadi kita melihat di sini katanya tadi ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang bertahan sampai pada akhirnya. Ini Bapak Saudaraku, jadi bukannya karena Yesus disalib kayu salib, ditebus dosa-dosa kita, cukup sampai situ saja. Tapi kita itu maju, perang, terus sampai akhirnya, sampai pada kesudahannya. Kita akan mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Upah kita disediakan Tuhan, selagi kita menjadi pejuang-pejuang. Jadi kita itu harus berjuang, saudaraku, jadi prajurit, berjuang untuk berperang. Jadi kita tidaklah santai-santai saja. Kita harus gigih, kerjakan selamatkan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, saudaraku, memang manusia mengatakan itu daripada santai saja. Yang penting kamu beriman, yang penting kamu gereja. Itu memang manusia mengatakan, saudaraku. Tapi kita, apakah manusia menyelamatkan kita? Tentu tidak. Siapakah menyelamatkan kita? Tentu firman. Nah, jika memang firman yang menyelamatkan kita, kenapa kita tidak kembali kepada firman? Kenapa kita lebih percaya kepada manusia ketimbang firman? Padahal firman di mana-mana saja kita dapat. Ketika ada HP kita Android, ada firman Tuhan. Jadi kenapa kita mesti susah? Ada cermin, ada kaca, ada bercak-bercak di mukamu itu, kata orang. Lihat, apakah ada atau tidak? Kenapa? Karena adalah kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebetulnya enak kali kita ini. Karena di mana saja kita bisa membaca Alkitab. Di kamar mandi, di mana saja. Tuhan tidak peduli di mana kita baca. Tidak harus mesti tempat suci baru kita baca, tidak. Tidak harus kamar, tidak. Di mana saja kita bisa membacanya. Karena Tuhan itu melihat yang dalam ini, bukan dalam luar ini, bukan daging kita ini. Bersiku daging kita itu kalau dalamnya jorok. Jadi yang utamakan ini adalah di dalam ini, saudara. Sesutur dengan kehendak Tuhan. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangatlah jelas. Kita ini adalah, kita mengatakan Bapak itu guru. Bahkan di sini kita di firman Tuhan mengatakan tadi, tidaklah lebih daripada gurunya. Jadi bagaimana guru kita, tentu kita mengikutinya. Kita lah lebih dari Tuhan kita. Bagaimana Tuhan kita, tentu itulah kita.
Terlebih dari Bapak kita, bagaimana Bapak kita tentu itulah kita ikuti, karena kita lah adalah generasi penerus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mau mengikuti apa jejak Tuhan Yesus, kemana kita ini? Jejak siapa yang kita ikuti? Kita lihat bagaimana Yesus semenjak lahir sampai dia meninggalkan dunia ini, dia menderita. Itu contoh, itu petunjuk. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah generasi penerus, kita adalah meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang belum siap, yang ditinggalkan Tuhan. Jadi jika kita tenang-tenang saja, bagaimanakah akhirnya? Apakah nggak sama nanti seperti talenta yang berikan Tuhan itu? Berita Tuhan itu, hambanya memberikan talenta kepada Tuannya memberikan talenta kepada hambanya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu. Apakah kita hanya ulurkan talenta itu saja, talenta 1 itu? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah bukalah hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan. Udah saatnya Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana akhir dunia ini saat ini. Bagaimana akhirnya ini Saudaraku, kita melihat bagaimana situasi saat ini sekarang ini. Jika kita tidak mengandalkan kembali kepada firman Tuhan, kemana arah tujuan kita ini? Kemana kita bawa anak cucu kita ini? Bagaimana kata nanti akhirnya Saudaraku? Jika kita tidak bersama Tuhan, jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kehebatan kita, bahkan kekuatan kita, kehebatan itu semua sirna. Kekayaan kita semua sirna, yang ada kita miliki kita sirna, bahkan tubuh kita yang juga sirna. Jadi apa yang kita andalkan Saudara? Sehingga kita tidak mau kembali kepada firman kebenaran. Jadi tidak cukup untuk hanya mendengar saja Saudaraku. Tidak cukup hanya ikut-ikutan saja Saudaraku. Tidak cukup hanya Kristen saja Saudaraku. Harus kita pelaku firman Tuhan. Kita lihat bagaimana Saudaraku, manusia saat ini pada umumnya orang Kristen, Bapak Saudara, kita lihat. Karena kita tak usah kita ceritakan orang lain, tapi cukup kita ceritakan ke diri kita sendiri. Bagaimana saat ini Saudaraku merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak ada pergumulan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena manusia saat ini tenang-tenang semua, tidak mau menggali firman Tuhan ini. Ada masalah, dia mengatakan bencana. Ada masalah, dia katakan itu katakannya itu namanya adalah bencana alam. Jadi bukan itu menganggap itu sebagai teguran buat kita. Ada kejadian kita katakan itu adalah sudah memang begitu takdir. Itu adalah bencana alam dan sebagainya. Jadi tidak bisa, nggak pernah kita mengoreksi diri kita siapa kita sebenarnya. Apakah kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan? Apakah kita memang tidak melakukannya atau tidak melakukannya? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus kita mengoreksi diri kita Saudaraku, supaya kita sadar siapa kita sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan di pada pagi hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bukan mengajari Bapak Ibu Saudaraku, tidak, tapi mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Karena saya ajarkan ini adalah Alkitab. Kembali. Hanya itu saya anjurkan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Bukan saya mengatakan begini, tidak. Bukan dari diri saya sendiri, tapi karena firman mengatakan begini, marilah kembali kepada Alkitab. Itu yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bukan dari saya sendiri, bukan. Jadi itulah memang Tuhan taruh dalam hati saya Saudaraku, sehingga itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Bukan karena saya pelajari Alkitab ini sehingga nanti besok ini saya sampai renungan pagi, lusa ini saya bikin 3 hari kemudian ini. Enggak pernah saya pelajari itu disampaikan pada Bapak Saudaraku, enggak. Apa mau Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu Tuhanlah, itu Tuhan yang berkarya. Saya tidak pelajari dulu baru saya sampaikan, tidak. Kalau pelajari dulu kita sampaikan berarti dari diri kita, otak kita yang bekerja,
pikiran kita bekerja. Tapi tidak. Saya baca firman Tuhan, saya buka Alkitab, saya baca firman Tuhan, itulah saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menuntun. Karena sekali pelajari pada kitab ini Bapakku, karena saya sakit dulu Saudaraku, dan ingat saya ini seorang Bapakku susah. Kalau nomor 3 angka dikasih sama saya Bapak Saudaraku, nanti saya lupa itu mana yang depan, mana yang belakang. Bisa bolak-balik dia Saudara, saya lupa itu. Alamat pun dikasih sama saya Bapakku, lupa. Bahkan teman-teman saya pun kadang-kadang saya tanya orang, siapa nama temanmu itu? Siapa ya? Siapa ya? Padahal teman saya, bukan kompak saya. Tapi jika orang tanya kawan saya itu siapa namanya, bingung saya. Sering saya hang Saudara. Jadi jika saya membaca firman Tuhan ini juga saya baca dulu. Saya juga baru hafal-hafal, baru saya catat, saya menyampaikan firman kepada Bapak Saudaraku, itu bukan lupa. Karena ingat saya memang sekarang itu kelemahan saya ketika saya sakit dulu Saudaraku, karena dulu darah ini tidak jalan ke muka saya ini, muka saya hitam, mungkin orang-orang saraf ingat saya lemah Saudaraku, sehingga saya tidak mengingat. Hanya saya mengingat dari pandangan Saudaraku. Saya berjalan di dia ke menjalani keliling kota ini Saudaraku, saya dari pandangan. Kalau nama-namanya Bapak saya tanya, saya nggak hafal. Jalan ini, saya tidak akan hafal. Saya akan tidak tahu. Walaupun sudah berapa kali saya lewat di situ, kalau Bapak tanya jalan ini mana, saya nggak tahu mana itu. Tapi kalau Bapak tanya ini gedung ini di mana, ya bisa saya tanya. Ini di mana, saya mungkin tahu. Tapi jalannya tanya, jangan ditanya. Karena itulah kelemahan saya. Dengan saya kurang. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana saya bisa menghafal firman Tuhan ini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Itu tidak mungkin. Selangkah saya mengatakan tadi 3 angka saja, 3 huruf saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sampaikan pada saya, akan lupa saya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih banyak. Tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada kita, berupayalah kepada kita. Karena jika kita tidak kembali kepada kitab, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan ini selalu baru, makanya lain buku ini daripada buku lain. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat-sangat berharga. Jika kita tidak sehat, mendengar firman Tuhan ini, kita juga tidak semangat. Mengerjakan apapun, kita tidak semangat. Karena apa? Karena kita tidak sehat. Jadi marilah jaga kesehatan itu. Karena kesehatan itu sangat berharga. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.